Nah, sampai hari ini tahun 2023, jumlah mahasiswa yang sudah bergabung pada Stikip Hermon Timika sebanyak 293 yang tersebar pada 3 program studi, yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan matematika, dan program studi pendidikan jasmani. STKIP Hermon Timika merupakan salah satu perguruan tinggi yang didirikan Yayasan Hermon Timika sejak tahun 2014 berada tepat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Sejak saat itu STKIP mulai menyiapkan segala struktur administrasi untuk siap dioperasikan sehingga tepat pada tahun 2015 kampus ini mulai menerima mahasiswa angkatan pertama. Kampus ini dipimpin dan Semina Yunita Wabdaron sebagai Rektor STKIP Hermon Timika. Dengan total mahasiswa hingga tahun 2023 sebanyak 293 orang yang tersebar di 3 program studi, yakni program studi pendidikan bahasa Inggris, matematika, dan program studi pendidikan jasmani. Ketiga program studi di kampus STKIP Hermon ini telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi. Kemudian para dosen yang mengajar di kampus itu pun sangat mumpuni di bidang masing-masing. Selamat sore, perkenalkan nama saya Den Semina Yunita Wabdaron, SPD MPD. Saya adalah Rektor atau Ketua Stikip Hermon Timika yang berada di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kehadiran Stikip Hermon Timika ini sejak tahun 2014 setelah izin pendirian kampus ini, kemudian mulai beroperasional itu sejak tahun 2015. Jadi kampus ini mulai menerima mahasiswa baru pada tahun 2015. Nah, sampai hari ini tahun 2023, jumlah mahasiswa yang sudah bergabung pada Stikip Hermon Timika sebanyak 293 yang tersebar pada 3 program studi, yaitu program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan matematika, dan program studi pendidikan jasmani. Saat ini seluruh program studi semuanya sudah mendapatkan legalitas dari Badan Akreditasi Negara Perguruan Tinggi atau BANPT dengan peringkat akreditasi baik. Nah, kemudian visi misi yang ada pada Stikip Hermon dengan visi menjadi perguruan tinggi yang unggul baik di tingkat regional bahkan sampai kepada tingkat nasional. Kami menyadari bahwa untuk mencapai pada tingkat internasional perlu pembenahan demi pembenahan, sehingga untuk visi misi pada rencana strategis kedua dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, kami mencoba untuk memajukan Stikip Hermon yang keberadaannya di Kabupaten Mimika ini untuk membantu pemerintah dalam menyediakan tenaga-tenaga pendidik yang handal maupun profesional, membantu meningkatkan dan penyediaan tenaga pendidik guru yang nantinya mereka bisa membantu pemerintah untuk melaksanakan program pendidikan,
Tentunya ketika mereka selesai, mereka akan tersebar di seluruh satuan-satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Mimika, bahkan di kabupaten-kabupaten lain, bahkan pula bisa terserap di seluruh Indonesia. Dengan demikian, ada visi dan misi kami, sehingga saat ini untuk rencana pengembangan atau pengembangan Stikip Hermon ke depan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana atau fisik, saat ini kami sudah memiliki lahan untuk pembangunan kampus Stikip Hermon Timika atau kampus 2 yang berlahan seluas 5 hektar. Dan tentunya dalam proses pengembangan infrastruktur ini kami sangat membutuhkan seluruh bantuan dari semua aspek, baik itu pemerintah maupun perusahaan atau swasta yang membantu kami untuk pengembangan pendidikan tersebut. Kita menyadari bahwa dalam melaksanakan pendidikan atau meningkatkan sumber daya manusia membutuhkan semua atau seluruh stakeholder, sehingga kita juga bisa bersaing baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kami juga sudah mengeluarkan 4 angkatan yang semuanya telah terserap di Kabupaten Mimika, di luar Kabupaten Mimika seperti di Kabupaten Asmat, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Fakfak, dan sudah tersebar juga di Indonesia. Salah satunya ada di Maluku Tenggara. Di Maluku Tenggara, salah satu alumni kami membuka sekolah menengah kejuruan di Maluku Tenggara. Kemudian ada pula yang terserap sampai di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara atau di Manado. Nah, kami tahu bahwa saat ini program studi yang kami andalkan, yang kami unggulkan 3 prodi tersebut. Namun yang saat ini yang masyarakat sangat dominan menyukainya adalah program studi pendidikan jasmani. Nah, sampai saat ini untuk prestasi-prestasi akademik dan non-akademik, lebih banyak prestasi non-akademik yang mereka dapatkan. Salah satunya pada menyambut 17 Agustus tahun 2023 ini, salah satu mahasiswa dari program studi Penjas mendapatkan juara 1 dalam lomba lari maraton sepanjang 21 km. Nah, ini menjadi kebanggaan. Kami percaya bahwa Stikip Hermon ke depan tentunya akan menjadi suatu keunggulan, menjadi sesuatu kampus yang menjadi program atau menjadi yang banyak diminati oleh masyarakat. Nah, saat ini saya bangga. Saya selaku ketua Stikip, salah satu orang Papua, saya bangga untuk tahun ini mahasiswa yang mendaftar pada kampus Stikip Hermon Timika sebanyak 89 orang. Dan saat ini mereka sedang mengikuti proses PKKMB. Keberadaan Stikip Hermon ini sangat diterima oleh Kabupaten Mimika, baik itu pemerintah maupun masyarakat, karena mereka percaya bahwa tenaga-tenaga pendidik yang ada di kampus Stikip Hermon adalah tenaga-tenaga pendidik yang dapat dipercaya untuk mendidik masyarakat di Kabupaten Mimika. Dosen yang ada di kampus Stikip Hermon Timika saat ini berjumlah 19 orang, semua dosen tetap yayasan yang berpangkat dan berjabatan dan ber-NIDN. Berarti semuanya diakui sebagai dosen profesional. Dosen profesional yang disampaikan pada peraturan Menteri Pendidikan bahwa dosen yang memiliki jabatan fungsional, dosen yang memiliki NIDN, dosen yang memiliki kepangkatan. Dan seluruhnya sampai hari ini semua masih berkualifikasi magister pendidikan. Nah, kebanggaan satu lagi adalah untuk saat ini dari 19 dosen yang ada,
kami telah memiliki 5 dosen yang bersertifikasi nasional. Berarti kepercayaan masyarakat tidak perlu lagi untuk meragukan keberadaan kampus Tikip Hermon ke depan. Dalam proses pengembangan mutu pendidikan tinggi untuk rencana strategis kedua masa jabatan saya, kami sedang mengupayakan untuk pengembangan mutu manajemen. Karena manajemen internal kalau tidak berkualitas maka segalanya juga akan dapat dipertimbangkan. Oleh sebab itu saat ini untuk pengembangan mutu internal kampus kami sedang berupaya, dan kami juga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah melalui layanan pendidikan tinggi LLDikti wilayah 14 untuk sama-sama menandatangani indikator kerja utama. Salah satunya adalah kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dari 80 perguruan tinggi swasta dari 52 yang menandatangani kerjasama tersebut yang dipercayakan oleh Kepala LLDikti wilayah 14. Oleh sebab itu pembenahan demi pembenahan internal kami lakukan sehingga kepercayaan masyarakat terus bertambah bagi pengembangan pendidikan tinggi Tikip Hermon di Kabupaten Mimika. Nah, untuk pengembangan internal bahkan pengembangan mutu pendidikan mahasiswa kami juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan mengupayakan peningkatan kualitas mahasiswa baik dalam bidang kognitif, bidang psikomotorik, bahkan bidang afektifnya. Apalagi mahasiswa Tikip Hermon mereka adalah calon-calon guru. Calon-calon guru harus dididik, harus diajar, harus dibantu. Mereka akan menjadi seorang yang digugu dan ditiru. Otomatis karakter, ilmu pengetahuan, teknologi harus benar-benar dikuasai. Kami selalu menanamkan pendidikan karakter yang baik terhadap manusia. Bahkan calon-calon mahasiswa atau mahasiswa Tikip kita ajarkan supaya menjadi orang-orang yang berkarakter. Manusia boleh memiliki segala harta, memiliki segala daya, memiliki upaya, tapi karakter, attitude yang baik itu adalah sesuatu yang perlu didukung. Takut akan Tuhan, takut akan segala sesuatu yang baik itu mengajarkan kepada kita untuk merendahkan kehidupan kita, diri kita untuk menjadi seseorang yang berkualitas. Mahasiswa dididik untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang unggul, orang-orang yang dapat berdaya saing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional nantinya. Kami membutuhkan topangan, kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder, terutama kampus-kampus swasta pada saat ini sangat membutuhkan uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah tidak boleh menutup mata, terutama pemerintah di kabupaten, di provinsi, di tanah Papua. Saya berbicara sebagai perempuan Papua. Saya minta kepada seluruh pemerintah di Papua, mari sama-sama bergandengan tangan dengan pengelola perguruan tinggi, siapapun dia, untuk mengembangkan pendidikan, untuk mengembangkan sumber daya manusia. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan uluran tangan dari seluruh stakeholder yang ada untuk membantu sehingga sumber daya manusia yang ada di tanah Papua dapat berkualitas, dapat berdaya saing. Saya tertarik dengan dan saya bangga sebagai seorang perempuan Papua. Saya mengutip moto dari Bapak Abraham Matururi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan saya, siapa lagi? Maka saya meminta kepada seluruh pimpinan yang ada, stakeholder yang ada, mari kita bergandengan tangan, turun ke lapangan, lihat apa yang terjadi di lapangan. Apa yang terjadi sih di perguruan tinggi?
Ini harus dilihat. Kalau hanya diomongkan di depan, itu tidak bisa. Kita harus bersentuhan langsung sehingga kita mengetahui kelemahan, keunggulan, apa keistimewaan yang ada pada perguruan tinggi swasta. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan kepada seluruhnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan memberkati.